selamat datang di Museum Virtual aku. Museum Virtual Alat Dapur Etnik Karo, koleksi dari Museum Negeri Sumatera Utara. Halo guys, menjua-jua. Perkenalkan, nama saya Juse Eka Ulita Brutarian 3221-1009. Saya dari kelas E reguler STAM Bogor 2020. Selamat datang di museum virtual saya dengan judul Alat Dapur Etnik Karo, koleksi dari Museum Negeri Sumatera Utara. Oke guys, kita langsung ke museum virtual saya. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang etnik Karo. Nah, etnik Karo ini merupakan salah satu suku terbesar Sumatera Utara ini banyak tinggal di dataran tinggi Sumatera Utara, yaitu Karo-Karo. Karena etnik Karo ini berada di dataran tinggi Karo, jadi peralatan dapur yang mereka gunakan itu sederhana, masih terbuat dari batu, dari tanah liat, dari bambu, dan dari kayu, dan lain sebagainya juga masih ada. Nah, etnik Karo ini terkenal dengan rumah adatnya, yaitu rumah adat Ciwalu Jabu. Jadi dahulu masyarakat Karo itu tetap tinggal di rumah adat Ciwalu Jabu yang berisikan 8 keluarga di dalamnya. Nah, ini merupakan para-para. Para-para ini adalah alat masak dari suku Karo yang berada di rumah adat Ciwalu Jabu. Nah, para-para ini biasanya digantung di langit-langit rumah adat Ciwalu Jabu. Di bawah para-para ini terdapat 5 batu yang disusun. Nah, 5 batu ini menandakan 5 marga dari suku Karo. Apa sih 5 marga yang ada di suku Karo itu? Nah, untuk gambar pertama ini adalah gambar wanita Karo yang sedang berada di dapur. Foto wanita Karo dengan lesung. Di dalam foto ini terlihat ada beberapa wanita Karo sedang berpose memegang lesung di depan rumah Ciwalu Jabu. Terlihat di foto ini lesung yang digunakan untuk menutup padi. Para-para. Para-para adalah jenis rak yang digantung di atas tungku untuk menyimpan kayu bakar, peralatan memasak, dan bahan makanan. Rak ini dapat dijumpai di rumah-rumah tradisional Karo yang umumnya ditinggali secara komunal. Satu para-para dipakai oleh 2 keluarga. Sempul-sempul. Sempul-sempul ini digunakan etnik Karo untuk meniup bara api saat memasak. Sempul-sempul ini terbuat dari bahan bambu. Kudin tanah. Kudin tanah sejenis periuk tanah liat yang dipergunakan oleh etnik Karo untuk memasak air, nasi, sayuran, serta nagasken nurung atau ikan air tawar. Kudin ini biasanya dipergunakan di atas tungku api. Kudin gelang-gelang. Kudin gelang-gelang sejenis periuk logam yang dipergunakan oleh etnik Karo untuk memasak makanan. Kudin keling. Kudin keling ini digunakan untuk menyimpan dan memasak makanan oleh suku Karo. Bahan kudin keling ini juga sama dengan kudin lainnya, yaitu tanah liat. Hanya saja pembedanya hanyalah warna pada kudin ini. Gilingan Cina. Gilingan Cina merupakan alat penggiling bumbu pada suku Karo. Gilingan Cina terbuat dari batu, yang dimana batunya terbagi 2, batu yang kecil disebut batu anak, dan batu yang besar disebut batu indung.
Ukat. Ukat adalah sendok nasi atau sayur yang berasal dari etnik Karo. Gagangnya yang panjang dapat dipakai untuk mengaduk nasi agar mudah disendok. Beberapa ukat dihiasi dengan gerga atau ornamen tapak Raja Sulaiman yang berfungsi sebagai anti racun. Sangkalan. Sangkalan ini merupakan tempat untuk memotong daging ataupun yang lain-lain. Pada etnik Karo, sangkalan ini terbuat dari kayu yang sangat tebal. Ya, saya punya kenangan sendiri. Gumbar. Gumbar ini adalah wadah tradisional untuk gulen atau makanan yang telah dimasak yang dipergunakan oleh masyarakat Karo. Ndiru. Ndiru ini merupakan sejenis dengan tampah yang dipakai oleh etnik Karo untuk menampi padi, beras, dan yang lain-lain. Rumah adat Karo. Rumah adat ini merupakan ilustrasi dari rumah adat Karo yang asli. Rumah adat Karo ini biasa disebut juga rumah adat Siwalujabu. Di dalam rumah adat ini, masyarakat Karo bertempat tinggal berjumlah 8 keluarga. Nah, di dalam rumah adat ini banyak sekali alat-alat dapur yang masih tradisional di dalam rumah adat Karo Siwalujabu ini. Ukat. Ukat ini berbahan dasar kayu. Ukat ini digunakan untuk menyendokkan makanan oleh masyarakat Karo. Pisau kalasen. Pisau kalasen ini adalah pisau yang digunakan oleh suku Karo untuk memotong bahan makanan yang lumayan keras. Rengseng. Rengseng ini merupakan jenis periuk besar yang digunakan oleh etnik Karo untuk memasak air. Periuk ini masih digunakan sampai saat ini oleh etnik Karo. Periuk ini berbahan tembaga. Santi. Santi ini merupakan alat yang digunakan etnik Karo untuk membuat api dengan cara menggesekkannya pada batu atau besi lainnya. Santi juga banyak digunakan untuk menghidupkan api bakaran untuk memasak. Gantang. Gantang adalah takaran beras dan kacang-kacangan yang dipakai oleh etnik Karo. Biasanya juga, gantang ini dibuat sebagai takaran oleh masyarakat Karo untuk menjual kemiri. Rawit. Rawit ini adalah alat yang dipergunakan oleh etnik Karo untuk memotong mayang atau enong yang akan diambil niranya. Biasanya juga rawit ini digunakan sebagai pemotong bahan masakan.
Temper. Temper merupakan alat yang digunakan etnik Karo sebagai pemanggang ikan yang terbuat dari bambu dan besi tajam yang berada di ujungnya. Lesung. Lesung ini adalah alat masak yang digunakan etnik Karo untuk melumatkan bahan masakan. Lesung ini terbuat dari kayu hutan yang tebal dan kuat. Lesung ini juga terbagi dua, atas lesung tempat menutu dan pemukulnya. Pemipik mbiri. Alat ini merupakan pemecah kemiri atau sebutan di suku Karonya pemipik mbiri. Alat ini berbahan dasar kulit pinang sebagai kepalanya dan bambu sebagai gagangnya. Biasa alat ini digunakan sebagai alat mata pencaharian di tanah Karo karena sebagian masyarakat Karo bermata pencaharian petani kembiri. Kudin modern. Kudin atau periuk ini berbahan dasar besi. Kudin ini digunakan untuk memasak nasi. Dahulunya sebelum ada rice cooker, masyarakat Karo menggunakan kudin ini untuk menanak nasi. Oke, sekianlah koleksi-koleksi alat dapur Karo, koleksi dari Museum Negeri Sumatera Utara, dan koleksi pribadi saya. Saya ucapkan terima kasih telah mengunjungi museum virtual saya. Oke, selanjutnya di akhir saya akan membawa kalian menuju pintu keluar atau bagian belakang dari museum virtual saya, di mana keadaan tampak belakang ini sangatlah sejuk. Ada pepohonan, kursi, dan ada pancuran. Oke, kita akan kembali ke halaman depan, di mana halaman depannya juga terlihat sangat sejuk, banyak pepohonan, kursi-kursi, begitu juga pancuran.